Selamat siang saudara-saudara. Selamat berkumpul kembali pada kebaktian online Gereja St. Andrews Presbyterian Church untuk tanggal 7 November 2021. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu medley, yaitu Apinya Berkobar dan Ku Diberikan Kidung Baru. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga,
Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau selalu ada dekat pada kami. Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu memberkati kami. Dan Engkau selalu ada di dekat pada kami pada saat-saat kami mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kami. Dan walaupun kami tidak merasakan hadirat-Mu, tapi Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat setia dan Engkau selalu ada dekat pada kami. Bapa, terima kasih juga karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan security atau keamanan yang sejati di dalam kehidupan kami. Keamanan ini yang Kau berikan kepada kami tidak bisa diambil atau dicuri oleh siapapun, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Bapa untuk selalu menghitung berkat, untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu, dan juga untuk selalu mengenal hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena kami walaupun tidak bisa berbakti bersama-sama secara fisik, tapi Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk datang bersama-sama, untuk bisa berkumpul bersama-sama secara online, untuk menaikkan puji-pujian kami, untuk meninggikan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami satu persatu. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh memfokuskan pikiran kami kepada Engkau. Dan dalam sepanjang kebaktian ini, kiranya Roh Kudus-Mu bisa melindungi kami, supaya kami boleh terus mau menunjukkan mata kami kepada Engkau. Bapa, terima kasih juga Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan pada kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kami diberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini tidak bisa diambil oleh siapa-siapa, karena Engkau yang memberikan dan karena Engkau adalah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib supaya kami boleh dibenarkan dan kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih juga walaupun kami sering menyakiti hati-Mu, kami sering tidak mau mengikuti perintah-perintah-Mu, tapi Engkau dengan kemurahan hati Engkau memberikan janji kepada kami, kalau kami datang kepada Engkau dan kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Alright now kids, now's the time for the children's talk. And today we're gonna watch another video, and this video is teaching us that everything is possible with God. And so sometimes in our lives we might think, oh, that can't be done, or no, that's impossible. But remember, with God, everything is possible. So enjoy this video. Hey everyone, welcome to another exciting episode of Family Moments, where we use really cool object lessons that teach the truth about what matters most. Exactly. And today, we're going to have some fun with this. A nail? What are we going to do? Build a birdhouse? No, what we're going to do today... Or maybe we're going to build a bookcase. That'd be fun. What we're going to do... Or maybe a banana brace. No, we're going to... A banana brace? What's that? It's a brace that holds bananas. See? Oh, brother.
Hey kids, Pastor Robbie here, along with my lovely assistant and wonderful daughter, Sadie. Hello. And today, we're going to have some fun learning about the impossible. The impossible? What are you talking about? Well, actually, we're talking about having faith in the God of the impossible. Let me share a little story with you from the book of Luke about a rich young ruler. I remember this story. As Jesus was getting ready to take a journey, a certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother." "All of these I've kept since I was a boy," he said. When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me." When he heard this, he became very sad, because he was very wealthy. Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Those who heard this asked, "Who then can be saved?" Which brings us to today's verse in Luke 18:27, where it says, Jesus replied, "What is impossible with man is possible with God." Wow, that's an amazing story. But how is a camel supposed to fit through the eye of a needle? That would be impossible, wouldn't it? That's the point. What seems impossible to us is still possible with God. Let me demonstrate this for you with a little object lesson I like to call Mission Impossible 1, 2, and 3. For Mission Impossible number 1, all we're going to need is a balloon, a skewer, and a little dish soap. Now what I'm going to do is blow up the balloon like this, and then we're going to see if you can put this skewer through it without popping it. No way, that's impossible. Well, let's give it a try and see what happens. Go for it. You might be surprised. I knew that was going to happen. Oh, child, you must believe. Let me show you that with God, all things are possible. See? What in the world? How did you do that? The dish soap is like the Holy Spirit, so I just rubbed a little on the bottom and on the top, and he makes the impossible possible. Cool, show me another. Well, for Mission Impossible number 2, we're going to need some coins, a ruler, and a couple of magnets. Let's start by seeing if you can stack these coins on their side like this. Wow, this is like impossible. Well, why don't you try balancing them on the edge of this glass? Not flat, on top of the edges. This is even harder. No way. Well, let's get God involved, shall we? How about if we do it like this and put this magnet up here, the Holy Spirit, and we're gonna balance it like this, and voila! That's amazing. Wow. And now on the side of the cup, let's see what happens. Same thing, and ta-da! Unbelievable. Got any more? One last Mission Impossible, number 3, involving nails. I've got this nail that's been driven into this block of wood, and here are 12 other nails. Your job is to balance all 12 nails on top of this one without any of them touching the table. Can you do it? I must be dumber than a doornail. This is like trying to nail Jell-O to the wall. It's impossible. It would seem so. But God has a way of making what seems impossible possible. What I'm going to do is lay this one nail out and then crisscross the other ones across it. And then I'm going to put one last nail on top and gently lift the whole stack up like this and place it so it balances on top of the standing nail. And there you have it. Nailed it! Unbelievable! What a nail biter! So what you're saying is, God is kind of like a magician. Not quite. God isn't doing magic or tricks. He's displaying his power. He'll do whatever it takes to make believers out of us. Well, he certainly got my attention.
Jesus actually did a pretty amazing miracle involving nails himself. He did? Yeah, remember? He was nailed to the cross and then came back to life. Oh, yeah. That's kind of a biggie. I'll say, only God can make a dead person alive again. And that's an impossible thing we're all banking on God doing for each one of us. Amen to that. Jesus has made a believer out of me. Having faith in the God of the impossible is a beautiful thing. So, Sadie, what did you learn today? I learned that God wants us all to follow Him, but sometimes we get distracted by the things of this world, like the rich young ruler did, making it hard to surrender our lives, and it seems almost impossible to get to heaven, like trying to fit a camel through the eye of a needle. Exactly. But what seems impossible with man is always possible with God, if we just believe and follow Him. Very good. Now, I thought it'd be fun to do another trick involving nails, but I need to ask you, do you trust me? Well, that's a loaded question. Well, do you? Well, of course I trust you. I think. Good. Now put this blindfold on. I don't think I like where this is heading. Here. Now give me your hands. I'm going to massage your hands and fingers, okay? Now just relax. Okay, I'm going to take your blindfold off. Ta-da! Oh, great. See? Now that's what I call a miracle. Very funny. Okay, where's the fingernail polish remover? Oh, I forgot to tell you. We don't have any. But don't worry, Mom can go get some at the store when she goes shopping on Saturday. Saturday? I can't wait that long. Relax, you can just go to the store yourself and get some. I can't go to the store like this. Not a problem. Let's just disguise you so you won't get embarrassed. Ta-da! No one will even recognize you. Great plan. We'll see you around. So kids, remember, everything is possible with God. And that message is also useful for even the adults as well, because adults also sometimes remember or forget that everything is possible with God. Oke, sekarang adalah waktunya untuk warta lisan. Nanti tanggal 19 November, Pendeta David Williams akan ambil cuti. Dia akan pergi ke Australia dan diharapkan nanti bulan Desember dia bisa kembali ke New Zealand. Jadi tolong didoakan supaya situasi MIQ itu memungkinkan Pendeta David dan istrinya bisa balik ke Selandia Baru bulan Desember. Juga youth itu nanti kita rencanakan untuk mengadakan Christmas dinner tanggal 27 November, tapi karena kita tidak tahu karena COVID lockdown ini, kita tidak tahu apakah bisa atau enggak, tapi memang rencananya tanggal 27 November akan ada youth Christmas dinner. Nanti sudah mendekati tanggal 27 akan diberikan konfirmasi lagi. Tapi bagi anak-anak youth bisa mengkontak James Daniel atau Michelle Swantika atau Jocelyn Parulian atau Bastian untuk mencari informasi selanjutnya. Minggu ini, hari Kamis tanggal 11 akan ada session meeting. Session meeting ini akan dilangsungkan melalui Zoom karena kami tidak bisa mengadakan meeting muka dengan muka.
tolong didoakan karena ada dua hal yang cukup penting yang akan dibahas di dalam session meeting ini. Yang pertama adalah AGM. Oke, karena AGM sampai saat ini masih belum bisa diadakan secara face to face. Jadi apakah kita akan mengadakan secara online, itu akan dibahas nanti hari Kamis. Dan juga hal yang kedua yang cukup penting, mungkin saudara-saudara sudah tahu bahwa pemerintah mengatakan bahwa nanti setelah seluruh Auckland sudah 90% double vaxxed untuk orang-orang di Auckland, maka sistem lockdown sudah tidak dipakai lagi, tapi memakai traffic light framework. Dan menurut traffic light framework, yang step pertama adalah red light, dan itu dikatakan bahwa tempat-tempat yang mau memakai vaksin sertifikat, yaitu kalau orang-orang yang masuk ke tempat itu harus menunjukkan bahwa mereka sudah double vax, itu akan diberikan limit yang lebih besar. Jadi kalau tidak mau memakai vaksin sertifikat, pada red light itu sama seperti level 3 lockdown, berarti kita tidak bisa mengadakan kebaktian di dalam gereja. Jadi ini semuanya ada efeknya kepada jemaat gereja-gereja di Selandia Baru, karena di Selandia Baru pemerintah tidak mengatakan bahwa gereja harus memakai vaksin sertifikat, tapi kalau tidak memakai vaksin sertifikat, maka limitnya itu akan rendah sekali, dan basically kita tidak bisa mengadakan kebaktian muka dengan muka. Jadi ini akan dibahas di session, dan juga kita sudah mendapatkan informasi bahwa Gereja Pusat PCENZ juga akan membahas hal ini. Jadi tidak tahu apakah Gereja Pusat akan memberikan peraturan kepada kita. Kalau memang Gereja Presbyterian secara pusat memberikan peraturan, ya kita harus mengikuti peraturan itu. Jadi tolong dibawakan dalam doa. Diingatkan juga persekutuan doa hari Rabu jam 7.30 malam itu masih tetap berlangsung. Silahkan orang-orang yang belum pernah mengikuti persekutuan doa mengontak saya supaya bisa mengikuti persekutuan doa. Pelayanan pastoral masih tetap bisa berlangsung. Silahkan mengkontak saya atau salah satu penatua kalau ada hal-hal yang perlu dibantu. Silahkan mengkontak saya. Juga persembahan bisa dimasukkan ke dalam account gereja St. Andrews secara direct. Jadi account gereja sekarang keluar di bawah sini. Silahkan memberikan bagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan. Minggu depan khotbah akan dibawakan oleh penatua Wilson Suryadi, walaupun dia masih di Indonesia. Tapi karena kita sekarang mengadakan secara online, jadi memang bisa dia membawakan khotbah minggu depan. Kami tunggu. Oke, sekian Warta Lisan. Sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kami, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Wilson Suryadi. Selamat siang, mari kita menundukkan kepala, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami ingin menyatukan hati dan pikiran untuk menaikkan doa-doa syafaat ini. Tuhan, pertama-tama kami mengucap syukur bahwa Tuhan campur tangan atas gereja-Mu St. Andrews sehingga kami tetap bisa berbakti walaupun
melalui Zoom dan online. Tuhan, juga kami mohon usaha pemerintah dalam memberikan vaksinasi kepada penduduk New Zealand bisa tercapai 90% dalam waktu dekat. Sehingga apabila kami yang ada di New Zealand terkena COVID, bila kami sudah tervaksin, kami tidak akan terlalu parah. Kami mohon Tuhan agar rakyat New Zealand diberikan pencerahan sehingga mereka bisa mematuhi peraturan-peraturan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi. Juga Tuhan, kami bersyukur pemerintah New Zealand begitu baik dalam memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh COVID. Kami mengingat Gereja New Zealand di mana gembala kami, Pak Yohanes Swantika dan Pak David William. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga dalam memberitakan firman Tuhan hanya kebenaran firman Tuhan saja yang diberitakan, sehingga kami semua yang mendengar bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga keluarganya sehingga mereka bisa bersama-sama melayani dengan sukacita. Kami mengingat juga para jemaat St. Andrew, mahasiswa, orang-orang tua, di mana banyak orang tua dari gereja St. Andrew Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan lawat mereka satu persatu dan Tuhan memberikan kesembuhan pada waktunya. Juga untuk para student, kiranya mereka semua terbiasa melaksanakan kuliah online, dan kami mohon kiranya lockdown ini cepat berlalu dan mereka semua yang bekerja di rumah bisa kembali bekerja, dan yang kuliah online bisa kembali kuliah. Dan juga kami yang bergereja bisa kembali berkumpul bersama-sama di gereja, memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Tuhan, kami juga mau berterima kasih Tuhan atas pelayanan anggota IC, elders, dan semua komisi-komisi dalam menyusun AGM, dan kiranya Tuhan rapat AGM ini bisa segera terlaksana sehingga kami bisa melaksanakan apa yang telah kami susun sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk gerejamu di New Zealand. Tuhan, kembali kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID dan rakyat mau patuh untuk divaksin sehingga Indonesia bukan lagi sebagai high risk country, tetapi termasuk negara yang bisa menangani penyakit COVID. Kiranya Tuhan campur tangan terus dalam penanganan COVID dan juga keamanan keamanan Indonesia Tuhan, khususnya dalam bidang hukum. Kiranya kepolisian dan para menteri kehakiman dan para hakim bisa memutuskan perkara-perkara dengan adil sehingga tidak ada diskriminasi antara minoritas dan mayoritas. Kami juga bersyukur bahwa Presiden Jokowi yang Tuhan tunjuk bisa memimpin Indonesia dan juga bisa berangkat ke Roma untuk menghadiri sidang G20. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Presiden bersama menterinya dalam menjalankan tugas kenegaraan. Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia, masalah politik perpolitikan, masalah radikalisme. Kiranya Tuhan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga khususnya anak-anak Tuhan boleh beribadah tanpa halangan, dan mereka bisa memuji dan memuliakan Kau dan bisa memberitakan kabar baik keselamatan, dan mereka yang mendengar bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, seperti yang kami akui
anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, khususnya di Indonesia dan New Zealand dan di seluruh dunia. Tuhan, kembali kami mau berdoa untuk dunia di Timur Tengah, Afghanistan. Tuhan, banyak terjadi kelaparan karena adanya salah urus, karena adanya pemerintahan baru Taliban yang merubuhkan pemerintahan yang sah sehingga banyak rakyat menderita kelaparan. Kiranya Tuhan melalui badan-badan internasional memberikan bantuan yang cukup sehingga rakyat Afghanistan yang tidak bersalah bisa teratasi dan tertolong. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan di Afghanistan. Kiranya mereka semua terhindar dari kekejaman Taliban dan bila ada kesempatan kiranya mereka juga bisa keluar dari Afghanistan. Tuhan, masalah dunia, masalah Amerika dengan Cina, kami berdoa agar tidak terjadi peperangan yang mengerikan. Kiranya masing-masing pihak bisa menahan diri dan bisa tercipta perdamaian dunia, karena kami percaya Tuhan turut campur dalam setiap peristiwa di dunia. Kami juga mau berdoa kiranya peperangan yang terjadi di Yaman dan di berbagai tempat dapat teratasi dan teroris-teroris yang masih ada di berbagai tempat, kiranya mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tidak benar, dan kami mohon pernyataan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada anak-anak Tuhan di berbagai tempat, khususnya di Afrika dan dimanapun mereka berada yang kadang-kadang menjadi korban sandera. Kiranya Tuhan kuatkan iman mereka dan mereka bisa terhindar dari kekerasan dan persekusi dari pihak teroris. Tuhan, banyak hal yang kami mohonkan, tapi kami mau menyerahkan Tuhan melengkapi dan mengabulkan doa kami yang sederhana ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan kita hari ini sama seperti minggu lalu, yaitu Yohanes 10 ayat 1 sampai 18 dan akan dibacakan oleh Ibu Rosi. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya sesuai menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Membaringkan aku
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin pada saat ini duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendapatkan sesuatu dari Engkau, Bapa. Kiranya Engkau mau berbicara. Urapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami, hati, mata, pikiran, telinga kami boleh terbuka. Dan kami bisa mengerti, kami bisa melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu saya membawakan topik Yesus Gembala yang baik. Bagian pertama yang berdasarkan Yohanes 10 ayat 1-6. Dan hari ini saya akan meneruskan topik ini bagian kedua, yaitu yang akan memperhatikan pasal 7-18. Ingat saudara-saudara, minggu lalu saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam ayat 1-6. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah dia adalah gembala yang tulen. Dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Dan Tuhan Yesus itu memasuki kandang melalui pintu. Dan ada tukang jaga yang membuka pintunya. Sedangkan ada juga gembala-gembala yang tidak tulen, yaitu gembala yang palsu, dan mereka tidak memasuki melalui pintu, tapi mereka memanjat tembok. Gembala-gembala yang palsu ini hanya untuk mau mencuri, melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 7-10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Aku adalah pintu. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang berbeda di dalam ayat 7-10. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu. Aku adalah pintu di dalam ayat 9. Pernahkah saudara-saudara berpikir, bagaimana caranya Tuhan kok bisa menjadi pintu? Nah, saudara-saudara, seperti saya katakan minggu lalu, kandang yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 1-6 adalah kandang yang cukup besar yang dipakai oleh beberapa gembala, dan domba-domba yang ada di dalam kandang itu bercampur baur. Jadi waktu si gembala itu datang ke kandang, tukang jaga pintu melihat, oh ya, ini gembalanya yang benar. Jadi dibuka pintunya, dan si gembala itu memanggil para dombanya, dan dombanya mendengar suara gembala, maka domba-dombanya mengikuti si gembala itu keluar dari kandang. Nah, ini adalah kandang yang di dalam kota. Nah, dalam ayat 7-10, Tuhan Yesus menggambarkan kandang yang berbeda. Dan kandang yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kandang yang ada di luar kota. Kandang yang lebih sederhana. Kandang yang dibuat oleh gembala-gembala dengan menumpuk-numpukan batu, tapi di satu bagian ada pembukaan. Tidak ada pintu, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah pintu, sebagai gembala, dia itu duduk di bagian yang terbuka, dia yang menjadi pintu. Dia yang menjaga. Jadi kalau ada domba yang mau keluar, dikasih keluar. Kalau ada domba yang ingin masuk ke kandang, dikasih masuk. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan domba-domba bisa masuk keluar dan bisa makan rumput. Jadi saudara-saudara, domba yang ingin beristirahat, dia supaya bisa istirahat dengan aman, tidak takut. Ingat bahwa bisa ada serigala atau binatang-binatang buas yang datang ingin menerkam domba-domba, maka dia masuk ke dalam kandang.
melalui si gembala itu. Tapi kalau ada yang mau makan rumput, dia keluar dari kandangnya dan dia bisa makan rumput, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama juga ada tulisan yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Dan itu ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku dan dia membawaku ke padang rumput yang hijau. Jadi saudara-saudara, gembala yang baik, dia itu tidak membawa dombanya ke tempat-tempat yang rumputnya itu sudah coklat-coklat, yang sudah kering-kering, yang sudah setengah mati, yang mau mati. Tidak, saudara-saudara. Dibawa ke tempat yang benar-benar baik. Dan dombanya itu bisa makan, bisa masuk, keluar, dan bisa makan dengan nyaman, dengan aman, tidak merasa takut. Jadi saudara-saudara, kalau kita ini adalah milik gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, maka gembala yang baik itu memberikan kita perlindungan dan keamanan. Perlindungan dari binatang-binatang buas, ya, dan juga diberi keamanan, bisa beristirahat dengan baik. Jadi, saudara-saudara, Yesus menjadi pintu bagi domba-domba itu, menunjukkan bahwa kita diberikan keamanan yang baik. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 11 dan 12, di sana Tuhan Yesus mengkontraskan dirinya dia dengan gembala-gembala yang tidak benar, gembala-gembala yang palsu atau gembala-gembala yang orang upahan. Di sana dikatakan bahwa aku adalah gembala yang baik dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lain dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan itu melihat ada serigala atau binatang buas yang datang, maka gembala upahan itu akan lari, akan menyelamatkan dirinya dia sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, karena gembala yang baik itu akan melawan si serigala atau binatang buas itu, bahkan rela untuk memberikan nyawanya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa si gembala yang baik ini adalah gembala yang memberikan kita satu security perlindungan. Oke? Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 10, Yesus mengatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan dia datang supaya domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari konteks ayat-ayat yang kita baca dari teks kita hari ini, Yesus mengatakan bahwa domba bisa masuk keluar melalui dia dan bisa menemukan padang rumput. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan rumput untuk makan. Ya, jadi secara fisik mereka makan. Oke? Nah, di sini berarti bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan atau memberikan kehidupan yang berlimpah. Tadi kan Tuhan Yesus mengatakan memberikan kehidupan yang berlimpah, tapi secara fisik ya, karena berbicara tentang makan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, di dalam kehidupan ini, kita akan diberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Tapi apakah hanya itu maksudnya Tuhan Yesus? Yaitu, kita hanya diberikan kehidupan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat konteks besarnya kitab Yohanes, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kehidupan kita yang berlimpah-limpah hanya di dalam dunia ini. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah setelah kehidupan kami di dalam dunia ini. Karena di dalam
Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud hanya memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah hanya dalam kehidupan di dunia. Tapi setelah di dunia, kita juga diberikan kehidupan yang berlimpah-limpah, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, poin yang kedua adalah gembala yang baik itu memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan, dan pengertian kehidupan itu bukan hanya kehidupan dalam dunia ini, tapi juga setelah kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita menggabungkan pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah pintu, dan melalui Dia kita bisa mendapatkan kehidupan yang berlimpah-limpah dalam segala kelimpahan, kita akan bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat 12-18. Yesus mengatakan bahwa sebagai gembala yang baik, Dia rela memberikan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya dari serigala yang ingin menyerang mereka. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus masih hidup kan? Ya. Dan Dia mengatakan bahwa saya rela untuk memberikan nyawa saya untuk domba-dombaku. Karena Dia bilang bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dengan kata lain, Tuhan Yesus di sini bernubuat apa yang akan terjadi. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mengapa Dia mati di kayu salib? Dia memberikan nyawanya bagi kita, saudara-saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini Dia rela untuk memberikan nyawanya. Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya, bahaya apa yang kita sebagai manusia hadapi yang paling parah? Ya, karena tadi di teks kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada bahaya, yaitu serigala-serigala yang ingin membunuh. Tapi bagi kita manusia, apa sih yang paling bahaya? Yang paling parah yang kita hadapi? Yang paling parah yang kita hadapi itu adalah kalau kita mengalami murka Allah. Maka apa, saudara-saudara? Kalau kita mengalami murka Allah, maka kita akan terpisah oleh Allah, dengan Allah selama-lamanya, saudara-saudara. Jadi ini adalah konsekuensi yang eternal, yang tidak ada habis-habisnya. Maka dari itu, itulah bahaya yang terbesar bagi kita manusia. Nah, tapi saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus memberikan nyawanya, apa yang Dia lakukan? Menurut Roma 5 ayat 8 dan 9, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya, Dia mati supaya apa? Supaya kita dibenarkan dan supaya kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sebagai gembala yang baik, Dia memberikan nyawanya supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita tidak perlu menghadapi murka Allah. Nah, mungkin di sini saudara-saudara ada yang berkata, aduh, berarti Tuhan kita ini sadis juga ya. Kok tega ya? Anaknya dikorbanin untuk kita manusia. Gitu ya. Kok tega sih? Sadis juga nih Tuhan kita. Nah, bagaimana saudara-saudara kalau ada orang yang mengatakan seperti itu kepada kita? Apa jawabannya kita? Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang kita bisa jawab. Yang pertama adalah kita harus ingat, saudara-saudara, di dalam ayat 17 dan 18, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun
mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku sendiri yang rela. Aku gak dipaksa. Aku dengan rela memberikan nyawaku. Oke, itu hal yang pertama. Jadi, bukan dipaksa. Ya, Bapak tidak memaksa. Anak, kamu, ayo, kamu mesti dijadikan korban. Supaya manusia tidak harus mengalami murka saya. Itu hal yang pertama. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku melakukan dengan rela. Oke. Nah, tapi satu hal lagi yang penting adalah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat di dalam ayat 30, pasal 10, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Wah, aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara-saudara, berarti apa? Berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Bapa dan Anak sama. Mereka berdua adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mulai memberikan cuplikan atau pengertian bahwa, Allah itu sebenarnya Tritunggal, tapi di sini masih baru ada dua ya. Tapi nanti di dalam pasal 14, 15 itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada Roh Kudus. Jadi Allah dan Anak satu. Berarti saudara-saudara, tadi poin yang pertama adalah Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku dengan rela. Terus di dalam ayat 30 Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa satu. Berarti siapa yang rela untuk mengorbankan jiwanya? Tuhan. Berarti Tuhan sendiri. Ya. Dia sendiri yang memberikan jiwanya, mengorbankan dirinya, supaya apa? Supaya manusia bisa berhadapan muka dengan muka, dibenarkan. Ya. Jadi contohnya seperti ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap saudara-saudara, terus orang itu ditangkap oleh polisi. Ditangkap, terus didenda. Dimasukkan ke court, dan di court menyatakan, ya salah orang itu. Dan dia didenda. Dan court mengatakan, kalau you bisa bayar denda, nggak usah masuk penjara. Tapi kalau nggak bisa bayar denda, masuk penjara. Harus menghadapi konsekuensinya. Nah, saudara yang disalahkan, ya, jadi orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap saudara. Saudara dengan belas kasihan, dengan rela hati, mengatakan, ya saya bayar dendanya. Supaya orang itu dibebaskan. Supaya orang itu tidak perlu masuk ke penjara. Itulah yang Tuhan lakukan, saudara-saudara. Dia dengan kemurahan hatinya, dia mengatakan, ya saya rela untuk mengorbankan diri saya sendiri. Supaya apa? Supaya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, jangan sekali-sekali mempunyai pikiran bahwa Tuhan sadis karena mengorbankan anaknya. Bukan, dia mengorbankan dirinya dia sendiri. Itu menunjukkan begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita dalam minggu-minggu ini kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan, dia melindungi kita, dan dia itu memberikan kita kehidupan yang berlimpah-limpah, dan pengertian kehidupan itu bukan hanya kehidupan dalam dunia di sini saja, tapi juga setelah kita sudah habis kehidupan kita di dunia ini. Kita diberikan kehidupan yang kekal. Dan ingat saudara-saudara, gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Kita tidak perlu menghadapi atau mengalami murka Allah. Dan Tuhan sendirilah yang memberikan nyawanya. Dia sendirilah yang mengatakan inilah caranya.
supaya kalian bisa dibenarkan di mata saya. Itulah yang Tuhan lakukan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik? Dia benar-benar mengasihi kita. Dia mau terus mengadakan, mau ada hubungan yang baik dengan kita, dan dia katakan, sudah tidak ada jalan lain lagi. Akulah yang akan mengorbankan diriku supaya aku bisa ada hubungan dengan manusia asal mereka percaya. Itulah Tuhan kita yang mengasihi kita. Ingatlah akan itu. Dia adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau mengingatkan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan melalui gembala yang baik kami diberikan security, keamanan, dan juga kami diberikan kehidupan yang berlimpah-limpah, dan pengertian itu adalah kehidupan di dalam dunia ini dan juga kehidupan setelah di dunia ini, kehidupan yang kekal yang kita diberikan. Dan kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami akan dibenarkan, kami diselamatkan, dan tidak perlu mengalami murka Allah. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Indah, Mulia, Bahagia Penuh. Bersandarkan lengan yang kekal.
Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.